Warga kampung Alarjiban, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, mengapresiasi Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, warga juga meminta para tersangka segera ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, serta mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dalam pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para tersangka harus segera diamankan, Pak. Segera ditahan, dikhawatirkan kabur lah istilahnya ya, melarikan diri, kemudian juga bisa ya menghilangkan barang-barang bukti. Kami inginnya semuanya lah diusut tuntas kan, karena memang ini ada yang memerintahkan, ya kan, ini kan alasannya kan kepala desa kemarin ceritanya korban kan, korban, berarti kalau korban kan pasti ada pelaku dong, ya pelaku di atasnya siapa, pelaku di bawahnya siapa, ini yang kami inginkan ya harus segera diproses atau ditangkap, biar lebih jelas lagi siapa saja di atasnya dan di bawahnya. Selain menetapkan tersangka pada Arsin, polisi juga menetapkan tersangka pada UK, Sekretaris Desa, serta CE dan SP selaku penerima kuasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengapresiasi polisi dalam menangani kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, Rabu siang. Apresiasi tersebut disampaikan setelah penetapan tersangka Kepala Desa Kohot oleh Bareskrim Polri. Kami sekarang memang sedang menata, tidak boleh kepala desa itu melakukan hal yang tidak-tidak. Termasuk misalkan menyulap atau melakukan pemalsuan data-data tentang pertanahan, tentang hak adat, kemudian hak rakyat di situ. Itu tidak boleh. Sejatinya kepala desa itu kan mengayomi, melindungi, ya kan, membela gitu. Jadi kami apresiasi kepada kepolisian yang sudah mentersangkakan kepala desa itu. Pemirsa, Arsin, Kepala Desa Kohot yang kini menjadi tersangka kasus pagar laut Tangerang secara eksklusif membeberkan asal-muasal harta kekayaannya kepada jurnalis iNews Abraham Silaban. Kades Arsin menampik bahwa harta yang dimilikinya berasal dari sengketa pagar laut. Biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak banyak amat? Berapa Pak mobilnya? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic yang parkir. Ya, sama Sherpy. Ini yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak? Namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nomor polisinya Pak? Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak? Oh, itu mobil desa itu. Mobil desa punya? Iya, itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oke. Kepala desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat Rubicon kayak gitu Pak? Bicara gaji mah. Enggak, begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak. Iya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu Pak? Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Iya. Jadi mobil Jeep itu ke kota masuk, ya, ke kampung masuk, jadi daya tahannya ya Pak ya? Iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga, orang itu kan juga kredit. Kan ya gitu. mau kredit juga kan Rubicon Pak, berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu 800 juta kredit itu cashnya. 800 cashnya Iya. ya? Oke, Honda Civic-nya tahun berapa ini Pak? 2018. 2018, tambah lagi CR-V tahun berapa Pak? 2000 berapa itu lah, lupa saya. Oke, waktu udah jabat kades atau sebelum kades tuh CR-V Pak? Oh, udah jadi kades. Udah, ya. Oke. Dan termasuk mobil dinas ini ya Pak ya. Nah, ini publik bertanya-tanya, ini Bapak ini usaha apa Pak gitu. Jadi sampai bisa punya finansial yang membuat Bapak tuh dianggapnya ini di luar
batas kewajaran gitu Pak. Ceritakan kepada kami Pak, ini hasil dari mana itu Pak? Jadi kalau saya itu sebetulnya punya ada kontrakan juga sih dari dulu lah. Ada kontrakan. Ada kontrakan. Di daerah Kohot ini Pak? Di Kohot ada, di Kalibaru ada, dari dulu sebelum saya jadi kepala desa itu udah. Oke. Ada kontrakan ya Pak ya. Kami dengar ada usaha bengkel juga Pak. Anak yang punya usaha bengkel juga. Oke. Jadi memang Bapak mau mengatakan bahwa ini semua nggak terkait dengan apa yang dituduhkan. Tidak. Jadi itu murni dari hasil jerih keringat Bapak. Tidak. Bukan karena dikasih oleh seseorang kan Pak? Enggak. Karena urusin pagar laut Pak. Waduh, apalagi saya nggak pernah ikut campur, nggak tahu. Emang kagak tahu. Dalam wawancara eksklusifnya bersama kuasa hukum Kades Arsim, jurnalis iNews Abraham Silaban menemukan fakta baru dalam kasus pagar laut Tangerang, yaitu menyoal pihak ketiga berinisial SP yang diyakini sebagai pihak yang membantu mengumpulkan dokumen warga saat proses penertiban sertifikat. Bahkan bukan tidak mungkin jika suatu saat Kades Arsim akan menjadi justice kolaborator dalam kasus pagar laut Tangerang. Itu yang datang untuk berupaya dalam proses penerbitan itu dari awal adalah desa secara mandiri atau diwakili oleh pihak tertentu, Pak? Diwakili oleh pihak tertentu. Diwakili oleh pihak tertentu. Yang Abang sebutkan inisialnya SP itu? Betul. Oke. Betul. Dan itu juga warga mengakui bahwa warga menandatangani surat dan pernah bertemu juga. Oke. SP ini siapa? Warga sini kah? Warga luar. Warga di luar. Dia bertindak atas nama kuasa warga. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala desa dan kemudian sekdes, di awal beliau menjabat ini pihak ketiga tadi itu datang menawarkan beberapa hal, diantaranya adalah membantu pengurusan dalam rangka peningkatan alas hak dari garap dan seterusnya ke atas. Nah, tentu sebagai kepala desa pada saat itu merespon positif. Kenapa? Karena ada pihak yang mau membantu. Dan tidak ada biaya yang timbul. Nah, saya kira hal yang ditanya tidak posisinya di mana waktu itu, karena kan kalau nah kan sertifikat itu kan harusnya kan tujuannya kan jelas. Kalau posisinya adalah di atas laut, harusnya ini kan Udara bertanya-tanya, kok ini posisinya di desa kita tapi kok dia ada di atas perairan ya? Nggak bertanya waktu itu Pak. Pada saat itu garap. Surat yang dikeluarkan oleh desa itu berdasarkan tupoksinya itu adalah surat keterangan garap. Nah, kalau tanah garap tentu instrumen lain seperti letter C dan girik ataupun tidak ada. Nah, dari surat garap itu kemudian desa memfasilitasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk proses peningkatan alas hak. Apakah kemudian akan melihat peluang untuk justice kolaborator? Saya kira itu masih dikaji ya. Karena memang proses penyidikan dan penyelidikan ini masih berproses ya. Apakah kemudian itu menjadi alternatif atau tidak, kita lihat perkembangannya saja. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang, salah satunya Kades Kohot Arsin bin Asip. Namun apakah polisi akan mencari tersangka lain atau justru berhenti di Kades Kohot? Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri. Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus pagar laut, masyarakat anti korupsi telah melaporkan adanya dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung.
Maki membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengungkap dugaan korupsi di pagar laut ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang penerbitan sertifikat pagar laut. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Lalu apakah tersangka pagar laut akan berhenti di Kades Kohod? Tim Liputan iNews melaporkan.